Sebelum membahas sejarahnya, ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan VOC. VOC adalah Verenigde Oostindische Compagnie yang merupakan perkumpulan dagang Belanda yang memonopoli perdagangan di Asia. Perusahaan ini menjadi perusahaan multinasional pertama di dunia dengan memperkenalkan sistem distribusi saham. Lemaire adalah salah satu pemegang saham terbesar VOC saat itu. Walaupun VOC merupakan persekutuan badan dagang, organisasi ini cukup istimewa karena didukung oleh negara dan diberi fasilitas yang cukup istimewa, hak oktroy. Hak tersebut tampak dalam hal diperbolehkannya VOC untuk memiliki tentara, memiliki mata uang, bernegosiasi dengan negara lain, hingga diperbolehkan untuk menyatakan perang. Adanya hak istimewa ini digunakan demi tujuan menyingkirkan Portugis dan Spanyol yang saat itu masih menguasai Nusantara. Selain itu, untuk memaksa penguasa Jawa melakukan transaksi perdagangan hanya dengan VOC. Sejarah VOC masuk ke Indonesia. Awal mula terbentuknya VOC adalah saat terjadinya persaingan sengit antara para pedagang Belanda dengan para pedagang Portugis dan Spanyol. Persaingan ini terlihat pada harga rempah-rempah yang ditetapkan. Namun, di sisi lain, harga rempah-rempah di Eropa menurun. Maka untuk menyelesaikan permasalahan ini didirikanlah perusahaan perdagangan VOC. Pada tanggal 20 Maret tahun 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC. Sebelumnya, pada 1596, 4 kapal dagang yang dipimpin Cornelis de Houtman mendarat di Banten. Dengan kapal yang dipenuhi muatan rempah-rempah, mereka kemudian kembali ke Belanda. Kesuksesan mereka ini memicu para pedagang Belanda untuk datang ke Nusantara. Persaingan di antara para pedagang Belanda tentu saja tak dapat dihindarkan. Karena itu, VOC didirikan. Bukan hanya untuk menghindari persaingan di antara sesama pedagang Belanda, keberadaan VOC adalah juga untuk memperkuat kedudukan di wilayah Nusantara. Dalam sejarah VOC masuk ke Indonesia di tahun 1605 diketahui VOC berhasil merebut benteng Portugis di Ambon. Momentum inilah yang kemudian menjadi awal penjajahan Belanda di Indonesia. Selanjutnya, pada 1619, Batavia didirikan di atas reruntuhan kota Jayakarta. Sejak itu, VOC leluasa mengawasi setiap kegiatan pelayaran, baik di Selat Sunda maupun Selat Malaka. Upaya untuk menaklukkan seluruh wilayah Nusantara pun dapat dikonsolidasikan dengan lebih baik. Setelah memetik kesuksesan pada 100 tahun pertama, VOC secara perlahan tapi pasti mengalami kemunduran. Besarnya dana perang yang harus ditanggung, praktik korupsi yang merajalela, serta ketatnya persaingan dagang dengan Inggris dan Prancis adalah beberapa faktor yang memicu kemunduran VOC. Hingga akhirnya, pada Desember tahun 1799, VOC dinyatakan bangkrut. Seluruh aset VOC kemudian diambil alih kerajaan Belanda. Demikian sejarah VOC masuk ke Indonesia.